Salah satu senjata utama syaitan kepada manusia adalah menakut-nakutinya. Sehingga setiap kali kita ingin meninggalkan kemaksiatan, maka ditakut-takuti. Setiap orang yang kerja di tempat yang haram, pada saat dia mau keluar, syaitan akan membuat dia was-was untuk meninggalkannya. Sambil mengatakan akan makan apa istrimu, akan makan apa anakmu. Atau kalau dia meninggalkan pacarnya yang haram, atau teman berzinahnya, maka akan dikatakan dia akan dinikahi oleh laki-laki lain. Dia akan begini dan begitu. Atau kalau dia ingin berjihad, maka akan dikatakan kalimat-kalimat yang membuat dia akhirnya merasa tidak mau pergi berjihad. Karena alasan bahwasanya hartamu akan dibagi warisannya, istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Semua ini was-was syaitan. Ingatlah, selama kita berada di relnya Allah Sang Pencipta, maka tinggalkan apa yang Ia haramkan dan selalu fokus kepada apa yang telah Dia janjikan. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Kebahagiaan bersama kita kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beranjak daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa bidzalika Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, karena itu haram, kamu takut dan kamu tinggalkan, niscaya Allah akan memberi ganti padamu yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan itu. Banyak sekali hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya, juga dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai utusannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna halal bayyin wa inna haram bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan. Jadi semua sudah jelas bagi kaum muslimin, mana yang boleh, mana tidak boleh. Semua yang halal kita disuruh nikmati, dan ini sifatnya jauh lebih banyak daripada yang haram. Misal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, maka Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah haramkan khamr, maka Allah ganti dengan susu, madu, sirup dan yang lainnya. Maka sesuatu yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal, dan semuanya sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari yang haram dan dijauhi, bukan untuk dicoba, dan Allah memerintahkan kita untuk mempelajari yang halal untuk dinikmati. Siapapun yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka akan menjadi cahaya bagi hidupnya. Dan siapa yang membuat sesuatu yang haram, maka akan menjadi bencana dalam hidupnya. Semua gelapnya wajah, gundah gelisah dalam hati, ya, banyaknya permasalahan dihadapi baik dalam rumah tangga, suami istri, atau dalam usaha, atau dalam bisnis, atau apa saja dalam interaksi sosial kita, maka semua disebabkan karena kemaksiatan. Bahkan seseorang itu menemukan banyak permasalahan hidupnya dan tidak menemukan jalan keluar murni karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan yang haram itu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang menggembirakan dia, yang mirip sejenis dengan apa yang dia tinggalkan tapi yang dihalalkan. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengganti bagi orang yang meninggalkan transaksi haram, diganti dengan transaksi yang penuh dengan berkah dan menguntungkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, atau qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhikat barakatu bay'ihima. Kedua orang yang sedang transaksi, penjual sama pemberi, masing-masing memiliki hak khiyar, boleh teruskan transaksi atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan. Mobil ini saya mau jual, apa pernah tabrakan? Ditanya oleh pembelinya. Iya, kata penjual, pernah tabrakan di sisi depan sebelah kiri. Silakan dicek, maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kapan mereka bohong, maka akan diangkat berkah itu. Lanjutan hadis kata Nabi SAW, bila keduanya berlaku jujur dan bersikap terus terang atau transparan, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Walaupun uangnya sedikit, berkah, akan banyak manfaatnya. Benda walaupun dibeli bekas, juga akan berkah, berfungsi sekian lama dipakai. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta, ini maksiatnya, dan saling menutup-tutupi, gak ada ini, gak ada itu, padahal semuanya bohong, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi tersebut. Yang dimaksud adalah hilang berkahnya, walaupun dia dapat duit, maka tidak diketahui dari kemana uang itu. Sekian miliar habis tiba-tiba. Atau bahkan mendatangkan penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang berat dalam rumah tangganya. Mungkin dia nikmati hari ini rekreasi sama keluarganya, maka dalam perjalanan rekreasi tersebut akan terjadi pertengkaran, bahkan bukan mustahil terjadi kecelakaan dan perceraian. Begitu juga teman-teman sekalian, bagi orang yang meninggalkan sifat pelit dan bakhil yang dilarang dalam agama, lalu dia ganti menjadi dermawan, dia royal di jalan Allah, maka Allah pastikan akan memberikan dia keuntungan di setiap transaksinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran darinya, artinya dia dermawan, maka mereka adalah orang-orang yang selalu diberikan keuntungan. Bagi orang yang meninggalkan sifat sombong dan membangga-banggakan diri, lalu dia beralih kepada sesuatu yang diperintahkan, yaitu tawadhu dan merendah, maka dijanjikan oleh Allah SWT derajatnya akan ditinggikan di dunia dan juga di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, dia merendah dan mengalah, yang melainkan Allah akan meninggikan derajatnya, maknanya di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya dalam hadis Bukhari, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, bagi orang yang meninggalkan sifat dendam kepada sifat pemaaf, sesuatu yang haram diganti kepada yang halal atau yang diperintahkan, Allah akan selalu muliakan si pemaaf tadi. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan, melainkan pasti ditambahkan kemuliaan baginya. Saudaraku seiman, kalau seandainya anda niat melakukan satu perbuatan kemaksiatan, lalu anda batalkan karena Allah, mau berzina, mau mencuri, mau menggunjing, mau memfitnah, mau memukul, mau apa saja, melakukan perbuatan maksiat, lalu datanglah sinyal dari Allah SWT, dan itu selalu akan datang, sifat merasa khawatir, takut, nanti ketahuan, nanti ketangkap, nanti ini dan itu, maka itu kalau dia tinggalkan karena Allah, Allah catatkan baginya sebuah pahala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman hadis qudsi, kalau seandainya seorang hambaku melakukan atau niat mengerjakan sebuah perbuatan baik, lalu dia belum sempat mengerjakannya, aku pasti catatkan baginya satu pahala. Saya ingin sholat di masjid, tiba-tiba ada uzur, sakit misalnya, tertidur lupa, kemudian terbangun sudah selesai sholat misalnya, maka pada saat itu dicatatkan baginya pahala sholat berjamaah di masjid, karena dia sudah niatkan. Lalu Allah mengatakan, kalau dia kerjakan, aku akan kasih dia 10 kali lipat dari pahala ibadah yang sedang dia niatkan kerjakan itu, bahkan aku bisa memberikan sampai 700 kali lipat. Kalau hambaku itu niat mengerjakan perbuatan dosa, lalu dia batalkan, takut kepada Allah, tinggalkan yang haram, saya tidak akan catat baginya dosa, walaupun dia sudah niat. Kalaupun dia kerjakan, aku akan catat baginya satu dosa saja. Di dalam riwayat yang lain, mirip dengan ini, dan ini hadis riwayat Muslim juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulis untuknya satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Walaupun dia belum melakukan, dicatatkan satu pahala lengkap. Jika dia melakukannya, maka aku menulisnya sebagai 10 kebaikan. Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan atau yang haram, maka aku akan mengampuninya selama dia belum melakukannya. Namun jika dia mengamalkannya atau melakukan perbuatan dosa itu, maka aku menuliskan untuknya satu kejelekan. Dan Nabi SAW bersabda, lanjutan hadisnya adalah, lalu malaikat berkata, wahai Rabbku, ini adalah hambamu yang ingin berbuat jelek, dan Allah lebih mengetahui keadaan hamba tersebut. Maka Allah berfirman, kalian awasi saja dia. Jika dia mengerjakan kejelekan, tulislah dengan semisalnya, satu kejelekan saja. Dan apabila dia meninggalkan tadi kejelekan atau haram yang dia mau kerjakan, maka tuliskan untuknya satu kebaikan, karena dia telah meninggalkannya karena aku. Saudaraku seiman, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang haram akan berbahagia hidupnya. Dan juga orang-orang yang berbuat dosa akan terus berkecamuk dalam jiwanya, penasaran, walaupun dia sudah menanyakan hukumnya kepada banyak ahli agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya dosa itu adalah sesuatu yang berkecamuk dalam jiwamu, walaupun engkau telah menanyakannya kepada banyak orang. Siapapun yang niat buruk dan dia amalkan keburukan itu, maka akan tertimpa pada dia dosanya, walaupun dia tidak sempat berhasil untuk menyempurnakan dosa itu. Sebagian ulama fikih mengatakan, andai saja ada seseorang niat ingin berzina atau menzinai, atau memerkosa seorang wanita di malam hari gelap, dia lihat seorang wanita jalan, lalu dia niat ingin memerkosanya, dan dia pergi melakukan itu. Dia memerkosa perempuan tersebut. Ternyata setelah dia melakukan pemerkosaan, dia lihat itu istrinya sendiri, maka tetap dicatat baginya dosa zina. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW merincikan masalah ini tentang masalah kasus yang berbeda dengan zina. Jika ada dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi, lalu sama-sama menghenuskan pedangnya, lalu kemudian salah satu terbunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua masuk neraka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu perawi hadis mengatakan, wahai Rasulullah, bagi yang membunuh masuk akal saya kalau dia masuk neraka, bagaimana dengan nasibnya orang yang terbunuh? Maka Nabi SAW memberikan jawaban yang sangat tepat. Beliau mengatakan, karena dia sangat ingin untuk membunuh temannya tadi.
Andai saya tidak terbunuh, dia pasti akan membunuh. Karena dia sudah jalan dan mengerjakan perbuatan tersebut. Maka ini sudah cukup untuk memberikan hukuman kepada dia. Saudaraku seiman, meninggalkan sesuatu yang haram ini akan mendatangkan banyak sekali manfaat. Dan kejujuran itu akan membuat munculnya rasa cinta Allah kepada kita sebagai pencipta, sehingga kebutuhan kita dipenuhi dan juga makhluk akan mencintai kita.